Ayo Sobat Goib, buruan subscribe channel ini. Jangan sampai kalian keduluan sama tuh genderuwo dan kuntilanak itu. Dah, makasih ya. Happy watching. Hai Sobat Goib. Perkenalkan, nama saya Budi. Saya berasal dari Makassar dan usia saya sekarang 30 tahun. Saya laki-laki biasa, tidak tampan, tak juga rupawan, dan tak bergelimang harta. Tapi saya pernah memiliki cerita mistis sendiri sebelum akhirnya Papi Seto menolong saya. Saya korban pelet mantan pacar. Saya memiliki mantan pacar. Sebut saja namanya Mawar. Mawar adalah teman kerja saya di salah satu restoran di kota Makassar. Jabatan saya adalah kepala koki, dan Mawar adalah anak buah saya. Mawar ini tak cantik dan tak juga menarik. Tapi kenyataannya adalah dia mantan pacar saya yang memelet saya. Saya sudah bekerja di restoran itu sudah 10 tahun lamanya. Dari usia saya berumur 20 tahun. Dan Mawar baru masuk tahun 2016. Setelah saya bekerja sudah 5 tahun lamanya di restoran tersebut. Saya terkenal di satu restoran adalah laki-laki yang memiliki mantan pacar yang cantik-cantik. Entah bagaimana ceritanya hingga ketika saya jomblo. Ketika itu Mawar secepat kilat masuk ke kehidupan saya. Saya berpacaran dengan Mawar sejak tahun 2017 sampai di tahun 2018. Awalnya Mawar yang mendekat ke saya. Dia sering memberi saya makan siang yang dia masak sendiri di dapur restoran. Dan hanya untuk saya dia masak. Setiap hari dia lakukan itu untuk saya. Hingga akhirnya saya entah bagaimana luluh hati ke pelukan Mawar. Dan merasa sangat-sangat cinta mati dengan Mawar. Selama berpacaran, saya selalu ikuti kemauan Mawar. Kakak, HP Mawar rusak. Beliin ya. Kakak, Mawar mau ke salon. Transferin dong. Kakak, Mawar minta pulsa 100.000 aja. Ya kakak sayang. Iya Mawar. Iya sayang. Saat berpacaran, semua keinginan Mawar saya turuti. Walaupun sampai harus menghabiskan isi tabungan saya. Sampai suatu ketika ada teman saya mengatakan, "Woi bro, kok lo sekarang sering bengong sih? Dan mata lo kayak kosong bro. Lo lagi sakit ya bro?" "Gak kenapa-napa bro, gua sehat kok." Tapi yang gue lihat beda bro. Ini kayaknya bukan lo. Wah coba deh lo berobat lah bro. "Berobat kemana bro? Gua kan gak sakit." Nih bro, gue punya kenalan, namanya Papi Seto. Ya, lo konsultasi aja deh sama beliau. Beliau nih orangnya asik bro. Daripada gue ngeliat lo nih bengang-bengong, pelengak-pelengok, bukan lo banget deh pokoknya. Nih lo hubungin aja, beliau nih paranormal gaul bro. Ya, nih nomornya catat nih 0812 88 25 6899 bro. Hubungin aja deh secepatnya. Oh, oke.
Nanti gua coba hubungi ya bro ya. Dan akhirnya setelah saya menghubungi Papi Seto, saya tanya apa ada yang aneh dalam diri saya. Beliau menyampaikan bahwa saya kena pelet. Syok mendengarnya. Tapi semua detail yang Papi Seto sampaikan itu benar semua. Seperti Papi Seto tahu kalau Mawar di kamar kosnya punya batu akik, dan seperti ada kotak dibungkus kain yang saya pernah lihat tapi tidak boleh disentuh oleh saya. Ketika itu saya langsung minta tolong dibersihkan dari ilmu peletnya Mawar. Dan saat itu juga saya merasa cinta yang menggebu-gebu terhadap Mawar itu hilang. Dan ini benar-benar aneh. Alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh dari ilmu peletnya Mawar. Dan bahkan sekarang saya sudah punya calon istri yang saya akan nikahi sehabis Lebaran Idul Fitri 2021 ini. Demikian kisah saya ini benar-benar nyata adanya. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan untuk Papi Seto. Semoga Papi Seto bisa menjawab semua pertanyaan saya ini ya. Terima kasih Papi Seto. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya, di-subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai Sobat Goib. Apa kabar Sobat Goib semua? Oke, semua kita selalu dalam kondisi prima, sehat, sentosa, bahagia, banyak rezeki, tambah ganteng, tambah keren, tambah cantik. Tambah pokoknya oke lah ya, walaupun di zaman pandemi COVID ini. Ya, intinya bersyukur aja lah. Karena bersyukur adalah tabungan kita untuk apa istilahnya, ya supaya Allah kasihan sama kita lah ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah rezeki kita. Oke Sobat Goib, untuk yang baru bergabung menemukan konten Papi, selamat happy watching. Konten ini adalah konten misteri tapi isinya edukasi dan disajikan dengan humor supaya nggak takut-takut banget. Oke. Nah, konten kali ini adalah sesi cumi, ya curhat mistis. Kenapa pakai mistis ya? Karena konten misteri. Gitu. Karena curhat ya, Papi memang kerjaannya terima curhatan orang. Nah, untuk cumi kali ini ya, ini Papi dapat cerita dari Sobat Goib Papi yang ada di Makassar nih, Makassar nih. Makan ikan, makang, bukan makan. Di sana tuh makang. Oke. Di Sobat Goib saya ini bercerita, dia masih sering ingat sama mantan pacarnya. Walaupun dianya nih Sobat Goib saya sudah mau menikah, tapi kok masih sering ingat mantan pacarnya. Padahal mantan pacarnya nih sudah lama, lumayan lama putus. Terus juga dulu putusnya agak menyakitkan. Lebay. Oke. Pacarnya ini masih sering coba-coba stalking, bahasa Inggris, ngintip-ngintip IG-nya, FB-nya, terus juga pernah ping-ping, ya bukan ping-ping, udah nggak ada BBM ya, coba tes itu ya. Terus juga sering mimpi padahal sudah mau menikah. Oke. Yang jadi pertanyaan Sobat Goib saya ini, apakah sampai saat ini saya masih dipelet? GR banget sih, mau kayak keren apa sih? Oke Sobat Goib, emang nih Sobat Goib saya ini terlalu agak pede. Oke, coba saya lihat dulu ya Sobat Goib saya. Hai Sobat Goib, saya lihat dulu. Apakah sampai saat ini saya masih dipelet? Masih.
Masih gitu. Masih, makanya jadi orang jangan terlalu polos dan terlalu ini gitu. Kalau awal kenal tuh jangan langsung kasih kemewahan, ya saran Pak Api lah ya, tapi hak kalian semua, sobat gue semua, bagaimana metode PDKT sama orang ya, hak kalian semua. Tapi ya rata-rata, mohon maaf, cewek itu kalau itu suka cowok yang parlente yo. Nah, Makassar nih, iya Makassar. Makanya jangan terlalu parlente gitu kan. Nah, kenapa masih dipelet? Ya kalau Papi lihat masih dipelet. Oke. Pertanyaan pertama sudah dijawab. Berikutnya, mengapa saya masih dipelet? Mungkin karena bego. Mengapa masih dipelet? Karena begini, kamu ini kurang ibadah. Mohon maaf ya kalau saya lihat ibadahnya masih bolong-bolongnya. Papi juga tidak pernah menyarankan ibadah, karena ibadah itu sejatinya hanya urusan kita sama Yang Maha Kuasa. Ya gitu. Jadi Papi tidak pernah menyuruh orang ibadah gitu, karena Papi amat sangat jaga perasaan. Tapi Papi lebih senang ya ngasih contoh aja sih gitu ya. Kenapa masih dipelet? Masih bisa dipelet karena mohon maaf kalau saya lihat ibadahnya kurang. Itu ibadah dari hati loh ya, bukan ibadah yang hanya kelihatan dari orang. Beda, ibadah yang kelihatan dari orang hanya jungkat-jungkit, tapi hatinya begitu Allahu Akbar, pengat mana ya, itu yang nggak boleh gitu. Oke, jenis pelet apa aja yang saya alami? Hah? Jenis pelet apa ya? Terlalu GR nih, mau ganteng banget tuh di pelet. Sampai banyak banget yang melet. Mau siapa lu? Jenis pelet apa yang dipakai? Jenis pelet yang saya alami? Ya kalau jenis pelet itu cuma satu ya, bikin orang lupa. Dia pengen ke sono aja, ke dianya aja. Semua fokusnya ke dia aja. Jenis pelet aja ya, apa aja ya pelet. Banyak pelet, bikin orang inget terus, bikin orang nggak bisa tidur, nginget terus, bikin orang nggak bisa makan. Ya, bego aja, hanya satu restoran. Coba restoran lain pasti bisa makan. Nah, itu jenis pelet yang bikin memang inget terus ke sana. Itu ada yang bisa dibikin. Dia mimpi terus itu bisa. Keingetan terus itu bisa. Ada jenis pelet seperti itu. Oke. Wanita ini menggunakan jasa pelet di duku daerah mana? Kepo. Ada, kalau Papi lihat ada di Sumatera lah ya, daerah sekitar Sumatera. Oke. Nah, Sobat Goib, sebelum kita mulai lagi, jangan lupa yang belum klik subscribe ya di-subscribe. Saat ini dia masih menggunakan pelet walaupun sudah putus dengan saya. Apakah dia masih menggunakan pelet walaupun sudah putus dengan saya? Ya masih. Kalau Papi lihat masih, karena masih sering ingetnya, nggak wajar. Pengen ketemu, pengen ngirim duit. Ya ngaku aja deh, ya kan, ngirim duit. Ini kan kirim ke Papi lah, enak. Handphone Papi ini handphone lama, beliin. Oke, menggunakan pelet, ya masih dipelet. Namun ini masih dipelet. Oke. Apakah wanita ini masih terus ingin bersama saya walaupun saya sudah mau menikah dengan wanita lain? Masih, karena kebegoan Sobat Goib ini, karena terlalu parlente, juga ngasih lah gitu. Karena orientasi perempuan ini kalau saya lihat memang hanya duit. Oke, untuk perempuan, wah Sobat Goib perempuan saya, yuk kalau mau cari pasangan yang benar, jangan orientasinya berpikir duit lah ya. Cari yang bijak, cari yang santun, cari yang ngemong gitulah ya. Gitu. Oke. Bagaimana cara agar terhindar dari pelet? Krik. Biar terhindar dari pelet. Susah. Jawabannya susah karena ya itulah, paling tidak kalau melihat kenalan sama cowok ganteng nih gitu, jangan langsung istighfar lah, astagfirullahaladzim gitu kan, terlalu ganteng gitu kan. Jadi ada pertanyaan, ada pilihan pertanyaan, atau kok cantik, kok bisa terlalu cantik. Nah itu dibiasakan otak kita hidup dan juga jangan terlalu, ya kalau kita belum punya jodoh, fokus cari jodoh gitu, apa yang kayak gimana bayangannya begitu ya karena begini, orang yang punya ilmu pelet itu tampilannya tidak, ya mohon maaf, tidak terlalu perfect tapi kok menarik. Nah itu juga tanda tanya.
Tapi banyak juga yang sudah cantik tapi nggak pede. Itu banyak juga, banyak yang sudah ganteng tapi nggak pede, itu ada. Jadi karena orang banyak beralasan orang untuk pakai ilmu pelet atau ilmu ASEAN itu banyak, beragam alasan gitu. Jadi ya gimana cara terhindar dari pelet? Ya intinya kita jangan ngelamun lah ya. Karena gendam itu juga banyak juga yang kadang kita ngelamun di situ tepak-pak langsung ngeluarin dompet di belakang. Itu banyak. Papi pernah lihat waktu tinggal di Bogor tuh, di stasiun Bogor, warning gitu, hati-hati ya. Gitu di belakangnya dulu ya, tapi sekarang nggak tahu, mudah-mudahan sudah dibersihin itu. Ada banyak yang tepak langsung ngeluarin dompet. Oke. Apa namanya? Nah, pertanyaannya udah cuman sampai segini aja Sobat Goib. Jadi untuk Sobat Goib yang lain ya, yang belum punya jodoh, belum ketemu jodoh yang pas ya, intinya jangan gini loh, mentang-mentang kita sudah mungkin usia telat karena dulu mungkin kita fokus kerja, mungkin kita senang ngumpul-kumpul, tiba-tiba tersadar momen tersadar itu, wah langsung gerabak-gerubuk nyari bro gitu. Nah itu mesti hati-hati karena banyak sekali orang yang pakai media pelet untuk PDKT sama orang. Nah sebenarnya nih, lagi-lagi sebenarnya kalau memang untuk tujuan mencari rumah tangga, pasangan hidup, jangan pakai itu, ilmu peletnya dibuang dulu lah gitu. Karena sejatinya ilmu pelet itu ada masanya ada masa aktifnya ya, berlaku sampai kartu Pak, nomor kartunya berapa valid itu sampai berlaku sampai kapan. Nah itu sama ilmu pelet itu ada. Jadi kalau mau memang untuk mencari jodoh yang untuk nikah bener loh ya, bener itu jangan pakai ilmu peletnya di off dulu ya. Kalau memang bisa ada kuncinya di off dulu, hanya untuk jalin relasi baru, hubungan bisnis, bolehlah dipakai untuk melobi, untuk kerjaan, mungkin sales atau apa, menawarkan barang boleh. Tapi kalau untuk perjodohan jangan diaktifkan dulu peletnya untuk orang yang kita tuju. Biarkan natural, alami, natural. Oke Sobat Goib, untuk cumi kali ini ya, rasanya Papi sudah membahas tentang ilmu pelet. Ilmu pelet itu masih ada sampai hari ini, bahkan menambah karena orang tidak pedenya, tidak ya, karena memang sekarang apalagi zaman ini, video konten ini dibuat zaman pandemi Covid ya. Orang kepepet, yang nggak ada kerjaan, terus mau cari mudahnya aja, yaudahlah pakai susuk aja lah untuk mikat orang, mikat cewek, mikat cowok supaya dapat duit, dapat modal, dapat apalah itu. Ya kalau bisa sih janganlah ya, jangan, naturali aja. Perbaiki sikap kita, tampilan kita untuk bertemu orang, cara pembicaraan kita. Lagi-lagi open your mind before open your mouth. Papi udah agak pinter bahasa Inggris ya, tapi jangan dites ya. Jangan ngajak ngomong Papi bahasa Inggris gitu, apalagi ketemu nih nanti kalau meet and greet enggak ya. Kalau meet and greet dengan Papi jangan ngomong bahasa Inggris ya, ngomong Jawa ya. Boleh kalau ngomong Jawa. Jadi gitu. Ilmu pelet itu sejatinya hanya untuk membuat lupa atau membuat beberapa waktu, ada temporari. Nah makanya untuk mencari jodoh jangan pakai ilmu pelet, karena ketika nanti ilmu peletnya hilang, jadi ribut, jadi cerai di kemudian hari. Kan gak enak cerai, udah usia tua cerai gitu. Ya itu aja Sobat Goib untuk konten kali ini tentang ilmu pelet. Kalau Sobat Goib punya pertanyaan ya seputar yang dianggap apakah ada campur tangan bangsa Goib atau apa, boleh DM ke WA saya, chat ke WA pribadi saya nih, ada di sini ya, DM IG maupun di inbox di fanpage FB Papi juga bisa. IG yang sering aktif karena ada adminnya. Kalau WA Papi sering mati karena kalau Papi lagi ada pasien nanganin, Papi matikan handphone. Ada satu handphone pribadi ya, nanti bisa di-share lah. Oke Sobat Goib, untuk tayangan konten kali ini Papi sudahi dulu dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dah Sobat Goib. Muah.